Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah keindahan dan ketenangan surga, terdapat sebuah konflik yang tersembunyi namun mendalam. Iblis, makhluk yang diciptakan dari api, merasakan api iri dan dengki terhadap manusia, khususnya Nabi Adam yang tercipta dari tanah. Surga, yang selama ini menjadi saksi bisu atas harmoni keberadaan makhluk-makhluk ilahi, kini menjadi panggung bagi perasaan rendah hati iblis. Penolakannya untuk mengakui kemuliaan manusia yang dianggap lebih rendah darinya, menandai awal dari rencana liciknya. Di tempat suci ini, di mana setiap makhluk seharusnya bersujud dalam kepasrahan, iblis memilih jalannya sendiri, mengarahkan hatinya pada sebuah ambisi gelap yang akan mengubah sejarah keberadaan manusia untuk selama-lamanya. Surga, sebuah tempat di mana kecantikan dan kedamaian bersatu, menjadi saksi bisu atas sebuah peristiwa yang akan mengubah takdir alam semesta. Di tengah keindahan yang tiada tara, iblis yang tercipta dari nyala api, merasakan bara iri dan dengki membakar hatinya. Pandangannya yang tajam, terarah pada sosok yang masih berupa tanah liat, Nabi Adam, sang manusia pertama, yang belum dihembuskan roh ke dalamnya. Iblis menggerutu pada dirinya sendiri, mengapa aku, yang tercipta dari api murni, harus tunduk pada makhluk yang terbuat dari tanah? Ini tak adil. Aku lebih mulia, lebih kuat, dan lebih layak mendapat penghormatan. Suara iblis yang penuh dengan amarah, terdengar oleh salah satu malaikat yang lewat. Malaikat dengan suara lembut namun tegas berkata, "Iblis, hati-hatilah dengan pikiranmu. Kita semua adalah ciptaan Allah, dan hanya Dia yang berhak menentukan siapa yang lebih mulia." Iblis dengan nada sinis berkata, "Ah, malaikat, kau tak mengerti. Aku telah menyaksikan banyak hal, dan aku tahu apa yang terbaik. Tidak, aku tidak akan tunduk pada makhluk ini." Dialog ini menggambarkan ketidakpuasan iblis yang mendalam. Iblis kemudian pergi ke tempat yang lebih sepi, merenungkan rasa irinya. Di sana, dia berencana untuk menunjukkan keunggulan dirinya. Iblis berbicara pada dirinya sendiri, "Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak akan membiarkan makhluk tanah ini mengambil tempatku. Aku akan membuktikan bahwa aku lebih layak mendapatkan penghormatan dari Allah." Tak lama, iblis bertemu dengan beberapa makhluk lainnya, dan membagikan rasa frustrasinya. Makhluk lain berempati, "Hai iblis, kami mengerti perasaanmu, tapi ingat, Allah memiliki rencana yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya." Iblis mengejek, "Rencana? Rencana apa yang menempatkan makhluk tanah ini di atas kita? Tidak, aku akan menunjukkan ke seluruh alam, bahwa aku lebih pantas dihormati." Di akhir bab, iblis terlihat tenggelam dalam rencananya, mencari cara untuk menggagalkan ciptaan Allah. Wajahnya yang penuh dengan tekad, menunjukkan sebuah awal dari konflik, yang akan membawa perubahan besar dalam sejarah umat manusia dan makhluk-makhluk langit. Setelah percakapannya dengan makhluk-makhluk surga lainnya, iblis merasa semakin terpojok dan putus asa. Dia memutuskan untuk bertindak lebih jauh, mempertaruhkan segalanya untuk membuktikan keunggulannya. Namun, rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Allah yang Maha Tahu, mengetahui segala isi hati dan pikiran makhluknya, termasuk niat jahat iblis. Di sebuah sudut surga yang jauh, iblis dipanggil untuk menghadap Allah. Di hadapan kebesaran dan cahayanya, iblis merasakan kekuatan yang luar biasa, namun juga terbebani oleh rasa bersalah dan ketakutan. Allah dengan suara yang menggema namun lembut, "Iblis, apa yang telah kau lakukan? Mengapa kau membiarkan hatimu dipenuhi oleh dengki dan iri hati?" Iblis dengan suara gemetar berkata, "Tuhanku, aku hanya ingin membuktikan bahwa aku lebih baik. Aku tidak bisa menerima manusia ini lebih mulia dariku." Allah dengan ketegasan berkata, "Ketahuilah iblis, keputusanku tidak bisa dipertanyakan. Kesombonganmu telah membawamu pada kesalahan, kini, kau harus menghadapi akibatnya." Iblis yang kini penuh dengan rasa penyesalan dan marah pada dirinya sendiri, memohon kepada Allah. Iblis dengan nada memohon, "Tuhanku, berikan aku kesempatan. Izinkan aku untuk menunjukkan bahwa aku benar, bahwa manusia ini tidak sebaik yang kau pikir." Allah dengan suara yang tegas namun adil berkata, "Aku akan memberimu kesempatan itu, namun ingat, setiap tindakanmu akan membawa konsekuensi." Dengan itu, iblis diusir dari surga, sebuah pengusiran yang menandai dimulainya babak baru dalam sejarah umat manusia. Ini adalah pengusiran pertama, bukan pengusiran ke bumi. Sambil meninggalkan surga, iblis berjanji dalam hatinya, "Aku akan menggunakan kesempatan ini. Aku akan menggoda, mengelabui, dan menyesatkan keturunan manusia ini. Aku akan membuktikan bahwa aku benar." Bab ini menutup dengan gambaran iblis yang meninggalkan surga, penuh dengan niat jahat dan tekad yang kuat, memulai misinya untuk mengganggu dan menyesatkan umat manusia, sebuah misi yang akan berlanjut hingga akhir zaman. Setelah diusir dari surga, iblis merasa terbakar oleh api dendam. Dengan kebebasannya yang baru, dia memulai misinya untuk merusak ciptaan Allah yang paling berharga, yaitu Nabi Adam.
Mengamati dari kejauhan, iblis memperhatikan tanah liat yang akan menjadi bentuk Nabi Adam, mencari celah untuk melaksanakan rencananya. Iblis berbicara pada dirinya sendiri, ini dia, ciptaan yang diklaim lebih mulia dariku. Aku harus melakukan sesuatu, aku harus menodai ciptaan ini sebelum ia menjadi sempurna. Iblis mengitari onggokan tanah liat itu, memikirkan strateginya. Dia tahu bahwa dia tidak bisa langsung mengganggu ciptaan itu, karena masih ada perlindungan ilah yang mengelilinginya. Dalam keputusasaannya, dia mendekati hewan-hewan surga, mencari sekutu. Pertama, iblis menemui seekor kuda yang anggun berjalan di surga. Iblis dengan suara memikat berkata, "Wahai kuda yang mulia, tahukah engkau bahwa makhluk ini, yang akan diciptakan, akan menjadi tuan atas kita semua? Bahkan, ia akan menaiki punggungmu." Kuda dengan rasa ingin tahu berkata, "Benarkah itu? Aku tidak pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Lalu, mengapa aku harus tunduk pada makhluk ini?" Rasa ragu muncul di hati kuda, dan iblis melihat ini sebagai kesempatan. Iblis menggoda, "Bayangkan, engkau yang begitu agung dan bebas, kini harus tunduk pada makhluk tanah ini. Bukankah itu sebuah penghinaan?" Kuda itu mulai terpengaruh oleh kata-kata iblis, merasa terancam dengan kehadiran manusia baru ini. Namun, Allah yang Maha Mengetahui, segera menyadari rencana iblis. Allah dengan suara yang menggema di surga berkata, "Wahai makhlukku, janganlah engkau terpedaya oleh kata-kata licik. Setiap ciptaan mempunyai tempat dan peranannya." Kuda itu menyadari kesalahannya, segera menjauhi iblis, dan meninggalkannya dalam kekecewaan. Namun, iblis tidak menyerah. Dengan licik, dia mendekati hewan lain, terus mencoba merusak ciptaan Allah. Bab ini berakhir dengan gambaran iblis yang semakin putus asa, namun tetap penuh dengan kebencian dan tekad untuk menggagalkan rencana Allah. Dia terus berkeliling surga, mencari cara untuk merusak Nabi Adam, sebelum roh ditiupkan ke dalamnya. Setelah gagal menggoda kuda, iblis semakin putus asa, namun tidak menyerah. Dalam pencariannya untuk sekutu, dia menemukan seekor ular, makhluk yang dikenal cerdik dan licik di surga. Ular dengan sisiknya yang berkilau dan gerakannya yang lincah, menarik perhatian iblis. Iblis dengan suara licik berkata, "Wahai ular, makhluk yang cerdik dan terampil, aku memiliki sebuah tugas untukmu. Sebuah tugas yang akan menunjukkan kecerdikanmu sejati." Ular dengan rasa ingin tahu berkata, "Apa tugas itu iblis? Dan apa keuntunganku dalam hal ini?" Iblis menjelaskan rencananya, "Aku ingin engkau membantuku masuk ke surga. Kau tahu, aku tidak lagi diperbolehkan masuk sendirian. Tetapi dengan bantuanmu, kita bisa menodai ciptaan Allah, manusia tanah itu." Ular tergoda oleh tantangan dan ingin menunjukkan kecerdikannya, setuju dengan rencana iblis. Ular dengan semangat berkata, "Aku akan membantumu iblis. Tapi ingat, aku melakukannya untuk menunjukkan kecerdikan, bukan karena mendukung tujuanmu." Iblis senang dengan persetujuan ular, merancang rencana lebih lanjut. Mereka berdua mendekati onggokan tanah liat, yang akan menjadi Nabi Adam. Ular dengan liciknya, memasukkan iblis ke dalam mulutnya dan mendekati tanah liat itu. Ular melepaskan iblis dekat tanah liat itu, dan iblis dengan cepat meludahi onggokan tanah liat tersebut. Ludah itu mengenai bagian perut Nabi Adam, tempat pusar yang kelak akan menjadi bagian dari tubuh manusia. Allah melihat perbuatan iblis, segera bertindak. Dia mengambil bagian tanah liat yang terkena ludah iblis, dan menciptakan anjing darinya, sebuah makhluk yang akan menjadi pelindung bagi Nabi Adam. Allah dengan suara yang lembut namun tegas berkata, "Dari noda ini, aku ciptakan penjaga. Anjing ini akan menjadi pelindung bagi Adam dan keturunannya, mengingatkan mereka akan tipu daya dan kejahatan." Iblis menyadari kegagalannya, merasa marah dan kecewa. Namun dia tidak menyerah, dan berjanji untuk terus mencoba menyesatkan manusia. Bab ini berakhir dengan gambaran iblis yang meninggalkan tempat kejadian, berpikir tentang rencana selanjutnya. Sementara anjing, ciptaan Allah yang baru, berdiri dengan gagah, siap melindungi onggokan tanah liat yang akan menjadi Nabi Adam. Setelah penciptaan anjing dari bagian tubuh Nabi Adam yang terkena ludah iblis, suasana surga mengalami perubahan. Anjing sebagai penjaga baru Adam, menunjukkan kesetiaannya, dengan berdiri tegap di samping onggokan tanah liat itu. Sementara itu, iblis, yang masih merasa frustrasi dengan kegagalannya, mencari cara lain untuk mengganggu ciptaan Allah. Di sisi lain, kuda yang sebelumnya terhasut oleh iblis, kembali dengan niat untuk menginjak tanah liat yang akan menjadi Nabi Adam. Ketika ia mendekat, anjing segera merasakan bahaya, dan bersiap untuk melindungi. Anjing dengan suara berwibawa berkata, "Hentikan wahai kuda, jangan lanjutkan niat burukmu itu, kau telah terpedaya oleh tipu daya iblis." Kuda bingung dan sedikit takut berkata, "Tapi, aku merasa terancam. Bukankah makhluk ini akan menguasai kita semua?" Anjing dengan suara yang menenangkan berkata, "Kita semua ciptaan Allah, dan masing-masing dari kita memiliki peran. Janganlah kau terpengaruh oleh kata-kata iblis, dia hanya ingin menyesatkan kita semua."
Kuda itu menyadari kesalahannya, menundukkan kepala dalam rasa penyesalan, dan menjauh dari tanah liat itu. Anjing, dengan penuh kewaspadaan, terus menjaga onggokan tanah liat tersebut. Di tempat lain, iblis mengamati kejadian itu dengan rasa amarah yang meningkat. Dia sadar bahwa penjagaan anjing membuatnya lebih sulit untuk mengganggu Nabi Adam. Iblis berbicara pada dirinya sendiri, anjing ini, sebuah ciptaan dari kesalahanku sendiri, kini menjadi penghalangku. Tapi aku tidak akan menyerah, akan kucari cara lain untuk menyesatkan manusia. Di akhir bab ini, anjing, yang kini menjadi simbol kesetiaan dan perlindungan, terus menjaga Nabi Adam, membimbing dan melindunginya. Kisah ini menutup dengan pelajaran bahwa kebaikan selalu hadir, bahkan di tempat-tempat paling gelap, dan bahwa kejahatan, meskipun mungkin tampak kuat, pada akhirnya akan menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.